Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah di statistik pendidikan, yakni di uji komparatif. Ini melanjutkan yang sebelum UTS kemarin. Yang sebelum UTS kemarin kita sudah mempelajari di paired sample t-test dan independent sample t-test. Yang ini untuk uji komparatif di one sample t-test. Untuk uji kali ini sangat mudah sekali sebenarnya. Nanti boleh Anda perhatikan dan bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan laptopnya masing-masing, aplikasi SPSS-nya masing-masing, ya. Oke, sebelum saya mulai, kita bisa dahulu dengan berdoa. Harapannya adalah apa yang saya sampaikan untuk hari ini dan kedepannya nanti bermanfaat bagi kita semua, ya. Saya antarkan biridillah wa syafaati Rasulillah bi barakatil Fatihah. Oke, bisa Anda perhatikan nanti PPT saya dan juga Anda buka aplikasi SPSS-nya. Uji komparatif one sample t-test. Ini salah satu uji di uji T. Jadi kita membandingkan, sebenarnya di uji T itu membandingkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, atau satu kelompok yang kemarin kita ke paired sample t-test itu, ya, itu satu kelompok tapi kita uji dengan pre dan post testnya. Kemudian yang kedua di independent sample t-test kita bisa uji dua kelompok dengan pre-test only design, pre-test post-test only design. Jadi kita mau mengetahui perbedaan di antara dua kelompok itu dilihat dari post-testnya. Atau bisa pre dan post-test control group design. Nah, itu beberapa teknik desain meneliti yang terkhusus di desain eksperimen atau penelitian eksperimen. Yang kali ini adalah one sample t-test. Oke. Analisis ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu kelompok dengan hipotesis atau kesamaan rata-rata suatu kelompok data dengan suatu rata-rata tertentu dengan analisis uji one sample t-test. Artinya adalah, jadi yang akan kita uji itu rata-rata satu kelompok, bisa nanti persamaannya atau perbedaannya dari kelompok tersebut, gitu, ya. Contoh permasalahan, seorang dosen ingin membandingkan rata-rata hasil ujian statistik tahun lalu dengan tahun sekarang. Misalkan rata-rata ujian tahun lalu itu sudah diketahui 70. Apakah nilai rata-rata tersebut berbeda signifikan dengan rata-rata 70 ataukah tidak? Artinya adalah saya sendiri misalkan mau meneliti rata-rata UTS yang hari ini dengan yang tahun lalu, itu sama ataukah beda, gitu, ya. Jadi nanti saya hanya ngambil satu kelompok data, satu kelompok, gitu, ya, satu kelompok kelas, nanti kemudian saya uji. Nah, saya langsung ke kasus, gitu, ya, karena di uji statistik pendidikan kali ini memang untuk bisa menginterpretasikan data atau menganalisis data, harus kita temukan kasusnya dulu terkait dengan penelitian-penelitian pendidikan, gitu, ya. Berikut disajikan nilai UTS statistik mahasiswa Unisnu tahun 2019-2020. Ya, sebagai berikut. Disuruh mencari apakah nilai rata-rata UTS tahun 2019-2020 itu sama dengan tahun lalu ataukah beda, gitu. Diketahui rata-rata nilai UTS statistik tahun lalunya itu adalah 70 misalkan, ya, misal. Nah, ini gunakan taraf signifikansi 5%. Ya, ini saya tak perlu mengulang, kita gunakan taraf signifikansi 5 ataukah 1. Kalau yang 5 berarti
kepercayaan kita terhadap suatu analisis data itu 95%, tapi jika kita menggunakan yang 1% berarti kita percaya terhadap analisis data 99%. Nah, taraf signifikansi ini disimbolkan dengan alfa, yang kemudian Anda bisa lihat di beberapa tabel nanti penelitian. Apabila kita menganalisis uji T, berarti kita buka nanti di uji T. Apabila nanti Anda mau menganalisis uji korelasi regresi, maka kita buka tabel di korelasi regresi. Di situ nanti ada pilihan taraf signifikansi, mau 1%, mau 5%, mau 10, ataukah mau berapa lagi, gitu. Nah, yang bisa menentukan adalah peneliti. Nah, saya langsung, kita buka SPSS ya. Ini dibuka SPSS-nya. Saya pakai data ini. Saya copy aja. Ini sekedar contoh ya. Nah, kembali lagi kita input data di data view. Kita copy. Oh, bisa saya copy dulu di Excel, nanti baru pindah ke SPSS ya. Karena tidak bisa. Ini saya pindahkan ke sini, kita input. Boleh nanti diinput langsung tanpa copy paste, boleh dimasukkan satu-satu ya, hanya begini. Jadi variabel view kita tulis. Nah, ini adalah rata-rata UTS. Aduh, nggak bisa. Nah, nilai standar. Oke, desimalnya saya nolkan aja. Nah, gini. Kemudian kita klik analyze, masih di compare min, pilih yang one sample t-test. Kita masukkan aja ke tes variabel. Option boleh kita kondisikan seperti ini. Confidence intervalnya 95%, kita continue. Bootstrapnya ndak usah. Kita tinggal oke aja. Oke. Hanya dua kolom yang muncul di one sample t-test. Jadi kita bisa baca hasil analisis statistiknya. Yang pertama ini adalah data deskriptif statistik. Nah, N-nya 22, jadi orangnya ada 22. Yang saya teliti contohnya tadi ya. Rata-ratanya 73,95, standar deviasinya 6,966, standar error measurement-nya 1,4. Mean ini, kalau kita lihat dengan soal kasus tadi, mean tahun lalu adalah 70. Mean di sini adalah 73. Anda bisa melogika bahwa ada bedanya ya, antara tahun lalu dengan tahun sekarang. Jadi sudah ada peningkatan. Nah, itu tentang one sample t-test di tes deskriptif statistik. Kemudian kolom yang kedua, atau tabel yang kedua, ini adalah yang akan kita berbicara pengujian hipotesisnya. Saya kembali ke PPT. Oke. Nah, analisisnya sudah saya pindahkan ke sini ya tadi ya. One sample t-test ini sudah saya pindahkan ke sini. Kita baca T-nya 49,798, DF-nya 21, signifikansinya 0,00, mean difference-nya sekian, lower-nya sekian, upper-nya sekian. Yang perlu kita baca di one sample t-test. Oke.
Yang perlu Anda perhatikan di dalam output SPSS ini itu adalah yang kita baca itu di T, kemudian di F, kemudian Sick to Toilet aja. Itu yang kita butuhkan. Jadi yang lain tidak perlu kita butuhkan. Jadi kita tulis hipotesisnya dulu. Setiap kali kita melakukan penelitian, baik itu analisis sederhana, saya bilang contoh di beberapa soal ujian, misalkan saya menggambarkan soal seperti ini, itu Anda tuliskan dulu hipotesis penelitiannya. Apalagi kalau kita bicara sudah menganalisis di penelitian skripsi kita. Ya, kita tuliskan dulu hipotesisnya. H0 berbicara bahwa hipotesis nihil. Nihil itu kosong. Jadi rata-rata nilai UTS tahun ini sama dengan tahun lalu. Pengennya kalau kita melakukan penelitian itu kan harus ada bedanya ya. Tidak sama. Kalau tidak sama kan berarti tidak ada peningkatan, ataukah bisa dikatakan kalau tidak sama itu bisa menurun gitu. Jadi kalau sudah sama kan nggak ada peningkatan, ngapain kita mau menerima hipotesis yang seperti ini? Itu logikanya. Kita mau menerima hipotesis seperti ini, jadi kita harus menolak H0 yang kita tulis. Yang HA-nya, nah ini kebalikannya. Rata-rata nilai UTS statistik itu tidak sama dengan tahun lalu. Tapi kita lihat nanti output SPSS-nya, output hasil penelitian Anda. Tidak samanya itu bisa lebih tinggi ataukah lebih rendah. Nah, kemudian untuk bisa membaca, untuk bisa menentukan hipotesis itu kita tolak atau kita terima, maka kita punya kriteria pengujiannya dulu. Jika T hitung, karena ini analisis uji T, maka kita menggunakan T. T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Itu yang sebenarnya dalam penelitian nggak ingin kita lakukan ya nggak ingin kita terima. Yang kedua, T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, ini kenapa saya biasanya memang pakainya selalu H0 satu saja, karena kebalikannya. Kalau H0 diterima, HA-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, HA-nya diterima. Nah, jadi biar tidak bingung, saya pakai H0 aja. Nah, kalau T yang kita hitung dari hasil analisis itu lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Itulah yang kita harapkan di dalam penelitian. Artinya, oh berarti penelitian ini bisa menjawab rumusan masalah, bisa menduga penelitian dengan pengujian yang benar gitu ya. Atau kita bisa menggunakan Sick to Toilet. Apabila lebih besar dari setengah alfa, karena kita pakai one sampel ya, hanya satu, nah, maka H0 itu diterima. Nah, kalau Sick to Toiletnya kurang dari setengah alfa, maka H0-nya itu ditolak. Nah, kita bisa menyimpulkan hipotesis ini dari kriteria pengujian ini salah satu. Tapi ya lebih bagus dua-duanya. Nah, untuk bisa dikatakan validitasnya benar gitu ya, keabsahan datanya benar gitu ya, boleh. Nah, selanjutnya, hasil analisis output SPSS itu menunjukkan adalah, saya ke Sick to Toilet dulu. Nah, tadi Sick to Toilet itu menunjukkan nih ya 0,000. Nah, kalau 0,00 itu kurang dari setengah alfa. Sorry, ini kebalik. Sini. Nah, kurang dari setengah alfa. Alfa itu karena tadi saya gunakan 5%. Nah, 5% itu kan berarti kalau setengahnya kan 25%. Kalau saya kasih desimal gitu ya. Jadi boleh pakai persen, boleh pakai desimal, sama saja. Jadi kan hanya 25%. Kalau kita desimalkan jadi 0,025.
5% jadinya 2,5 ya, bukan 50%, 2,5. Jadinya kalau kita pakai desimal 0,025. Ini jelas 0,00 itu kurang dari 0,025. Ya enggak? Nanti maka H0 itu ditolak, jadi rata-rata nilai statistik itu tidak sama. Artinya ada perbedaan yang signifikan. Kita lihat kembali lagi, nilai rata-ratanya berapa jadinya? Nilai rata-rata tadi adalah 73, sekian dari output deskriptifnya. Nah, itu kan berarti ada peningkatan, ada perbedaan yang signifikan nilai UTS tahun lalu dengan tahun sekarang misalkan gitu. Atau kita bisa pakai nilai T hitung. Nilai T hitung dari hasil output SPSS ini menunjukkan ya 49,788 ini. Bagian ini. Bentar. Ya, saya kasih tanda merah, itu 49,798. Kemudian Anda cari di tabel T. Kemudian Anda telusuri yang bagian 5%. Ya. 5%, kemudian dikasih setengah. Ya, setengah alfanya. Ya. Boleh langsung ke 5%, karena kenapa saya pakai setengah alfa? Itu kita menggunakan distribusi normal yang uji dua pihak, ya, uji dua pihak, pihak kanan dan pihak kiri. Maka H0-nya di tabel itu 2,080, maka H0-nya ditolak. Nanti bisa Anda buka di buku statistik saya yang paling belakang tuh ya, di uji T, dicari aja, H0 ditolak. Jadi rata-rata nilai itu memang tidak sama dengan tahun lalu, ada perbedaan. Ada perbedaan yang secara signifikan, sehingga hipotesisnya adalah H0 ditolak, yang bisa menginterpretasikan bahwa nilai ujian UTS statistik itu ada perbedaan yang signifikan dengan tahun lalu. Ada peningkatan, yakni sebesar berapa nilainya misalkan ya. Mulai dari nilai 70 meningkat menjadi 73, sekian tadi. Ya, itu adalah hasilnya. Oke. Sangat ringan sekali untuk diuji one sample t-test, tapi ingat ini biasanya kalau di skripsi memang sangat jarang digunakan karena sampel, karena mudah sekali kalau di one sample t-test. Biasanya kalau di skripsi itu ya kalau nggak pahit ya independent sample t-test ataukah ANOVA. Tetapi sebagai untuk mengetahui ada beberapa analisis uji T, saya harus menyampaikan itu, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Bisa dilakukan di rumah, di uji T one sample t-test, mudah sekali. Tidak bosan dengan uji tutorial saya menggunakan SPSS dengan Bandicam Screen Recorder. Semoga bermanfaat untuk Anda. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.